Kembali lagi di YouTube channel kami, Wikimedia, media informasi seputar review dan rekomendasi film yang menarik. Jika kalian para pecinta drakor atau K-movie pasti sudah tidak asing lagi dengan film horor Korea seperti Train to Busan atau Alive yang akhir-akhir ini menjadi trending tentunya. Mungkin banyak di antara kalian tidak tahu bahwa Korea juga memproduksi film horor berbagai tema yang tidak kalah menarik untuk ditonton. Berikut kami telah merangkum film rekomendasi epic horror Korean movie yang jarang orang ketahui versi Wikimedia. Yang pertama ada Haunted Asylum. Film ini merupakan film horor asal Korea Selatan yang diangkat dari urban legend yang berkembang di masyarakat. Tentunya ini tentang keangkeran bangunan bekas rumah sakit jiwa bernama Gonjiam. Film ini menceritakan Hajun yang merupakan seorang vlogger yang punya YouTube channel bernama Horror Times. Bersama dengan 6 temannya, Hajun pergi ke bangunan tua bekas rumah sakit jiwa Gonjiam yang terkenal dengan keangkerannya. Hajun membayangkan akan memperoleh popularitas jika menyiarkan tayangan uji nyali secara langsung dari rumah sakit tersebut. Awalnya semua berjalan dengan baik hingga anggota mereka memutuskan berpencar dan menjelajahi lantai yang berbeda, yang dimana terdapat berbagai fasilitas yang menyeramkan di dalamnya. Mereka pun mengikuti skrip yang telah ditulis oleh Hajun. Namun karena penghasilan berbasis iklan di YouTube-nya, mereka melakukan pemanggilan arwah bagi para hantu yang nampaknya berhasil. Akan tetapi beberapa anggota pun mulai merasakan sesuatu yang benar-benar terasa aneh sedang terjadi dan itu tidak ada hubungannya dengan naskah yang ditulis oleh Hajun. Film ini sukses meraih pengunjung sebanyak 198.669 orang dan berhasil memuncaki peringkat 1 box office. Selanjutnya ada film The Silence. Film ini memiliki latar belakang penjajahan Jepang sekitar tahun 1938. Cerita berawal dari seorang gadis bernama Shizuko. Ia merupakan siswi pindahan asal Jepang. Riwayat penyakit TBC membuat ibu tirinya mengirimkannya ke sebuah sekolah asrama perempuan Gyeongsang. Asrama ini terletak di tengah hutan terpencil dan dikelilingi oleh jurang. Udara yang baik diharapkan bisa membuat kesehatan Shizuko pulih. Awalnya Shizuko tidak memiliki teman karena ia termasuk siswi pendiam. Tak jarang karena sikapnya ia sering mendapat bulian. Untung saja ia mendapat teman bernama Kazu. Mereka dekat dan akhirnya bersahabat. Banyak kejanggalan yang terjadi di sekolah tersebut dari para siswi yang terlihat sakit-sakitan, bahkan mereka tampak minum obat setiap harinya. Pada suatu waktu, Shizuko dan Kazu tidak sengaja mendengar percakapan guru sekolah. Gyeongsang dibangun untuk menciptakan wanita-wanita super yang digunakan untuk tentara Jepang. Mereka melakukan eksperimen menciptakan obat-obatan yang membuat fisik mereka menjadi kuat. Usut punya usut, ternyata obat yang mereka konsumsi setiap harinya adalah bagian dari eksperimen yang diciptakan sekolah. Shizuko dan Kazu tampak bingung. Kejadian aneh pun mulai bermunculan. Satu persatu teman mereka hilang entah kemana dan saat dikonfirmasi ke sekolah mereka dijemput oleh orang tuanya. 지금 이 손 놓을 수 없어. Selanjutnya yang ketiga ada film Don't Click. Film ini mengisahkan Jungmi, siswi yang begitu terobsesi menjadi seseorang yang terkenal. Hingga pada suatu hari dirinya mendapatkan semua itu tapi dengan cara yang cukup fenomenal. Kejadian itu di luar dugaan Jungmi karena dirinya tidak merasa merekam semua kejadian itu. Kejadian aneh tersebut diduga setelah dirinya menonton sebuah video yang isinya dipenuhi dengan kutukan. Sebagai seorang kakak, Sihi merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan adiknya tersebut, dan dirinya pun tidak percaya dengan video yang diceritakan adiknya sebagai penyebab semua itu. Sebagai seorang pacar yang bekerja di pelacak kepolisian, Junhyuk pun membantu masalah yang menimpa Jungmi. Intensitas ketegangan yang diberikan film ini bisa dibilang cukup pas, walaupun beberapa adegan kaget terasa begitu berlebihan. Musik dalam sebuah film horor adalah poin utama untuk membangun suasana horor, dan terbukti film ini pernah masuk Festival Bucheon pada tahun 2012. Film ini memberikan suasana tegang yang baik dari musiknya tersebut. Selanjutnya di urutan keempat ada White Melody of the Curse. Film ini mengisahkan sisi kelam K-pop idol bernama Pink Doll. Grup ini terdiri dari Jennie, Arang, Eunju, dan Shinji. Titik balik cerita ini di mana kehidupan anggota Pink Doll berubah terjadi saat anggota Pink Doll dan kru yang lain pindah ke studio lama, bekas yang diberikan oleh manajernya.
Enju yang sedang membersihkan kaca tidak sengaja menemukan sebuah kaset yang berisi video. Video tersebut berjudul White. Sang manajer yang tertarik dengan lagu ini pun memasukkan lagu White di album Pink Dolls. Tak disangka-sangka lagu tersebut laku di pasaran. Sang manajer lalu berinisiatif untuk memilih satu di antara 4 anggota untuk menjadi vokal utama yang tentunya akan membuat orang itu terkenal. Namun tanpa disadari oleh mereka saat persaingan itu meruncing di antaranya, dendam lama di balik lagu White ternyata juga menggelora. Kejadian-kejadian aneh mulai dialami oleh para vokal utama, dimulai dari Jennie, Arang, dan Shinji. Enju juga merasakan kejadian aneh tersebut. Mereka pun mulai berusaha menguak misteri di balik lagu White bersama sahabatnya Sunye. Berhasilkah Enju dan Sunye menguak misteri di balik lagu itu? Akankah kutukannya berhenti? Tentunya film ini menarik untuk ditonton karena alurnya yang mencekam dan membuat kita penasaran. 잘할지도 모르잖아. Selanjutnya di urutan kelima ada Death Bell. Death Bell mengisahkan peristiwa aneh yang dialami sekitar 20 siswa SMA yang buat mereka berada di antara hidup dan mati. Kisah ini dimulai dengan sekelompok siswa sekolah yang sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Di antara mereka terdapat Kang Yina yang pemberontak, lalu sahabatnya Yoon Myung Ho dan badu kelas yang bernama Kang Hyun yang menaruh cinta pada Yina. Mereka kelak mengalami kejadian aneh hingga puncaknya terkunci di dalam kelas dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Di sana terdapat sebuah monitor TV yang menayangkan siswa dengan peringkat tertinggi. Dan suara dari monitor itu kemudian mengumumkan bahwa jika seluruh siswa tidak bisa menyelesaikan ujian yang diberikan dalam waktu yang sudah ditentukan, Min Hye Young akan mati. Begitu juga dengan semua orang yang terjebak di dalam kelas. Sisi mencekam di film ini terdapat pada ujian tersebut. Ujian dimulai untuk menentukan apakah mereka hidup atau mati. Selanjutnya di urutan ke-6 ada film Cinderella. Film ini berbeda dengan judulnya. Kamu tidak akan menemukan cerita seperti dalam dongeng. Justru kamu dibuat ngeri dengan berbagai adegan yang mampu membuatmu ketakutan, bahkan sampai menutup mata ketika menontonnya. Film ini merupakan film yang mengambil topik operasi plastik di Korea. Kemudahan dan mungkin biaya yang tidak terlalu mahal membuat masyarakat Korea dengan mudah memutuskan untuk mengubah sesuatu di wajah mereka. Bahkan bisa dilakukan di kalangan siswa atau pelajar. Cerita film ini sangat witty tentang seorang remaja yang sering melihat penampakan wanita mengerikan. Dia tinggal bersama ibunya, seorang dokter bedah plastik. Dan tentu saja hal ini membuat teman-teman sekolahnya menjadi curiga bahwa dia melakukan operasi plastik. Terlepas dari cerita itu, si ibu ternyata menyimpan rahasia tentang gadis mengerikan yang sering dilihat anaknya. Karena sosok wanita yang mengerikan itu sejak awal muncul ternyata bukan sosok hantu. Menjadikan film ini menjadi plot twist yang membuat penonton yang mungkin tidak bisa menebak alurnya. Selanjutnya di urutan ke-7 ada Witchboard atau Bunsin Saba yang rilis pada tahun 2004. Film karya sutradara Ahn Byung-ki ini memang berfokus pada jenis permainan Ouija khas Korea Selatan yang disebut Bunsin Saba. Dan seperti yang kamu duga, permainan apapun yang mengundang arwah penasaran untuk membalas dendam tidak akan berakhir baik-baik saja tentunya. Cerita ini cukup sederhana dengan tokoh utama seorang siswi pindahan yang dibully oleh teman sekelas barunya. Tidak tahan dengan perlakuan tersebut, ia dan 2 orang temannya memutuskan untuk mencoba kutukan Bunsin Saba untuk membalas para pembuli. Kutukan tersebut terbukti manjur dan satu persatu pembuli ditemukan tewas dengan muka terbakar. Namun tentunya hal itu sendiri sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh para pemanggil. Selanjutnya yang terakhir ada Tale of Two Sisters. Cerita tentang keluarga disfungsional memang menjadi latar menarik bagi sebuah film horor, tak terkecuali dalam film garapan Kim Jo-won ini. Terinspirasi dari cerita rakyat zaman dinasti Joseon, plot film ini berkisah pada seorang gadis bernama Sumi yang baru keluar dari institusi mental dan pulang ke rumah ayahnya. Rumah ini juga dihuni oleh adik perempuan yang bernama Suyo dan ibu tiri mereka yang bernama Enju. Konflik antara saudara perempuan dan ibu tiri ini kemudian diperparah dengan sosok penampakan hantu anak perempuan dan twist yang tidak disangka namun sangat memuaskan. Selain termasuk film horor paling laris di Korea, film ini juga menjadi film horor Korea pertama yang ditayangkan di bioskop Amerika.
dan film ini telah di-remake versi Hollywood dengan judul The Unfaded. Nah, itu dia tadi rekomendasi epic horror Korean movie yang jarang orang ketahui versi Wikimedia. Apakah kalian berani menontonnya? Nah, buat kalian yang udah nonton film ini, komen di bawah ya reviewnya supaya jadi pertimbangan buat para Wimed yang belum nonton nih. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang memberikan review dan rekomendasi terbaik untuk kalian ya Wimed. See you next video guys!